Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. David De Gea terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Premier League pekan ke-27 antara Manchester United versus Southampton di Old Trafford pada Minggu 12 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kehilangan Casemiro membuat MU cukup kewalahan meladeni serangan Southampton. Beruntung ada sosok David De Gea di bawah Mister. De Gea tampil luar biasa dengan melakukan 4 penyelamatan, mayoritas dengan cara spektakuler dan dalam situasi krusial. Selain itu, De Gea juga tercatat 7 kali melakukan recovery bola. Berkat performa De Gea, Manchester United pun bisa mengamankan 1 poin dari laga ini. Kehilangan Casemiro sejak babak pertama menjadi kerugian besar buat Manchester United. Menjamu Southampton di Old Trafford pada Minggu 12 Maret 2023, setan merah harus menelan pil pahit. Meski skor akhir sama kuat 0-0, namun hasil imbang terasa seperti kekalahan. MU bukan hanya kehilangan 2 poin, tetapi juga kehilangan Casemiro yang diganjar kartu merah di babak pertama. Hilangnya Casemiro membuat ritme permainan United terputus. Di atas kertas 10 pemain MU lawan 11 pemain Southampton. Jelas bukan perkara mudah. Hal ini membuat Erik ten Hag harus bongkar pasang pemain demi strategi lainnya. Di babak kedua, Erik ten Hag membuat keputusan cukup mengejutkan. Jadon Sancho dan Anthony ditarik keluar digantikan Alejandro Garnacho dan Facundo Pellistri. 2 pemain ini masuk namun tidak memberikan dampak apapun. Terlihat suplai bola ke Marcus Rashford sangat minim setelah Sancho dan Anthony ditarik keluar. Terlihat Garnacho dan Pellistri tampak gugup bermain dengan tensi tinggi. Hal ini dimanfaatkan para pemain Southampton yang notabene punya postur besar. Serangan MU selalu terputus, jauh dari efektif sejak 2 pemain ini dimasukkan. Justru bola yang berhasil direbut para pemain Southampton jauh lebih berbahaya. Total para pemain Southampton menciptakan 17 peluang, diantaranya 4 mengarah ke arah gawang. Sementara MU dengan kondisi pincang hanya menciptakan 10 peluang dengan 4 mengarah ke gawang. Hasil ini pun menambah catatan buruk MU musim ini dengan mengoleksi 5 kali bermain imbang. Posisi MU yang bertengger di posisi ketiga terancam oleh Tottenham Hotspur yang sudah bermain 27 pertandingan dengan terpaut 2 poin. Manchester United masih memiliki 1 tabungan bermain dengan koleksi 50 poin di papan klasemen Premier League. MU kini terpaut 16 poin dari Arsenal dan 11 poin dari Manchester City. Casemiro mendapatkan kartu merah langsung dalam laga Manchester United versus Southampton pada Minggu 12 Maret 2023. Itu adalah kartu merah kedua dalam 3 laga terakhirnya di Liga Inggris. Casemiro mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berjalan 34 menit. Tackle dari Casemiro yang mengenai tulang kering Carlos Alcaraz jadi penyebab keluarnya keputusan tersebut. Wasit yang memimpin pertandingan, Anthony Taylor, terlebih dahulu melihat monitor VAR di pinggir lapangan sebelum mengambil keputusan menarik keluar kartu merah langsung untuk Casemiro. Casemiro pun harus meninggalkan lapangan lebih awal. Casemiro terlihat begitu sedih dengan keputusan wasit dan sempat memegangi wajahnya. Anthony berusaha menenangkan Casemiro yang tampak tidak percaya mendapatkan hukuman kartu merah. Bagi Casemiro, ini adalah kartu merah kedua dalam 3 laga terakhirnya yang ia mainkan untuk MU. Sebelumnya, Casemiro mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Crystal Palace. Dengan kartu merah kedua yang diterima musim ini, dikutip dari Sky Sport, Casemiro harus absen dalam 4 laga yang dijalani Manchester United. Catatan 2 kartu merah dalam 3 laga terakhir bersama MU semakin terasa miris bila melihat rekam jejak Casemiro. Selama membela Real Madrid, Casemiro tidak pernah mendapatkan kartu merah langsung.
Pelatih Manchester United Erik ten Hag menilai wasit Anthony Taylor merugikan timnya dalam laga Liga Inggris melawan Southampton pada Minggu 12 Maret. Ten Hag harus rela melihat timnya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-34. Casemiro terkena kartu merah langsung dan harus keluar lapangan. Menurut Erik ten Hag, kartu merah itu tidak sepantasnya didapatkan Casemiro. Dalam tayangan ulang, tackle Casemiro lebih dulu mengenai bola sebelum menghantam tulang kering Carlos Alcaraz. Erik ten Hag juga meyakini bahwa handsball yang dilakukan Armel Bella Kocap di babak pertama juga seharusnya jadi penalti untuk Manchester United. Oh jelas, tidak ada keraguan. Saya tidak paham alasan VAR tidak menginterupsi, padahal sebelumnya mereka melakukannya, ujar ten Hag. Bermain dengan 10 orang sejak menit ke-34, MU harus puas mengakhiri laga dengan hasil imbang tanpa gol. Ten Hag tidak ragu melontarkan pujian pada pemain-pemainnya. Pujian besar kepada tim, mereka menunjukkan karakter hebat ketika sebuah tim bermain 10 versus 11 untuk waktu yang lama. Plus kami juga baru saja bermain pada Kamis. Sekali lagi hal tersebut menunjukkan kami dalam kondisi bagus dari segi fisik dan mental. Sebuah penampilan yang hebat dari para pemain dan kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini, ucap ten Hag. Inter Milan kembali akan mengajukan proposal penawaran untuk memboyong bek Manchester United Victor Lindelof di bursa transfer musim panas mendatang. Minat Inter Milan pada bek MU tersebut menyusul keputusan dua bek Nerazzurri Milan Skriniar dan Stefan de Vrij untuk pergi dari San Siro di musim panas nanti. Benarkah Inter Milan telah gagal mempertahankan dua bek andalannya itu? Kontrak dua bek Inter itu habis musim ini. Untuk mencari penggantinya, Inter Milan telah menyatakan minatnya pada bek tengah Manchester United, Victor Lindelof. Minat Inter Milan pada Lindelof sebenarnya telah terungkap pada bursa transfer pemain Januari lalu. Tim asuhan Simone Inzaghi itu telah mengajukan tawaran peminjaman ke Manchester United pada bulan Januari untuk Lindelof, tetapi proposal tersebut ditolak. Kala itu manajer MU Erik ten Hag memprioritaskan kedalaman skuad dengan timnya bertarung di 4 turnamen musim ini. Belakangan Inter Milan dikabarkan akan membuat tawaran lain untuk pemain internasional Swedia itu di jendela transfer musim panas. Inter Milan menyiapkan tawaran sekitar 31 juta euro untuk menyelesaikan kesepakatan transfer Victor Lindelof dari Manchester United. Laporan The Sun dikutip Tribun Jogja dari laman Daily Mail. Adapun Milan Skriniar dikabarkan telah setuju untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Stefan de Vrij juga akan meninggalkan klub di musim panas. Dengan kesepakatan pemain internasional Belanda akan segera berakhir, Lindelof pun dipertimbangkan jadi pengganti lubang di lini belakang Inter Milan. Ia telah membuat 20 penampilan untuk United musim ini, termasuk 9 di Liga Inggris. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United dan Chelsea. Brentford dilaporkan sudah siap menjual David Raya di musim panas nanti. Dilansir 90 Min, kedua tim berpotensi mendapatkan jasa Raya. Brentford disebut akan menjualnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Brentford akhirnya memutuskan untuk menjual Raya di musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak sang kiper habis di tahun 2024. Baru-baru ini kiper 28 tahun itu menolak tawaran kontrak baru dari manajemen Brentford. The Beast sendiri ogah melepaskan sang kiper secara gratisan. Itulah mengapa mereka akan menjualnya di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Brentford berencana untuk memberikan diskon untuk transfer David Raya. Awalnya mereka membandrol harga sang kiper di angka 40 juta pound sterling. Namun angka ini sekarang turun di 30 juta pound sterling. Brentford sadar bahwa mereka tidak bisa menjual sang kiper terlalu mahal. Itulah mengapa mereka kini menurunkan harga jualnya. Manajemen Brentford dilaporkan sudah menghubungi manajemen MU dan Chelsea terkait situasi David Raya. Harry Maguire ikut terkena getah kekalahan Paris Saint-Germain dari Bayern Munchen di Liga Champions. Ada apa lagi ya? Mantan bintang timnas Belanda Rafael van der Vaart kembali menyentil kapten Manchester United Harry Maguire setelah Paris Saint-Germain disingkirkan Bayern Munchen dari Liga Champions. Apa hubungannya?
Harry Maguire kesulitan mendapatkan menit bermain di Old Trafford musim ini, mengingat Erik ten Hag lebih senang menduetkan Rafael Varane dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan MU. Ia hanya tampil 10 kali di Liga Inggris musim ini dan hanya 2 kali setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Minimnya menit bermain Maguire memicu spekulasi soal masa depannya. Bek 30 tahun tersebut diisukan bakal berganti klub di akhir musim nanti. Bicara setelah Paris Saint-Germain ditumbangkan Bayern Munchen 2-0 di babak 16 besar Liga Champions tengah pekan kemarin, Van der Vaart mengomentari meningkatnya kebugaran bek di Rotten Matthijs de Ligt, membandingkan kondisinya yang sebelumnya dengan kondisi Harry Maguire.